dirinci oleh Kak Sarah. Kak Sarah, silahkan menjelaskan program studi yang ada di kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Oke, start video dulu ya. Hostnya dong, diizinin start video. Oke. Udah Kak, udah izin. Tapi ini nggak bisa. Udah, tuh. Oke, udah ya. Bentar. Ya, halo teman-teman semua. Jadi di sini dengar ya suara aku ya. Nah, di Poltek Sos Bandung ini di jurusan di Poltek Sos Bandung di D4 ini ada 3 jurusan tadi, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Rifki. Yang pertama ini jurusan pekerjaan sosial. Nah, kalau jurusan pekerjaan sosial ini memang jurusan yang ibaratnya menjadi ikon dari kampus Poltekkes itu sendiri sejak masih STKS gitu, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Memang jurusan yang pertama dan terlama di kampus kita. Nah, jurusan ini tuh pembelajarannya ditempuhnya secara general, jadi secara lebih umum, nggak spesifik. Secara general, kemudian secara general ini berarti mempelajari berbagai aspek gitu, baik itu aspek mikro, makro, maupun mezo. Nah, peran pekerjaan sosial di prodi ini adalah sebagai pemecah masalah, pelaksana peneliti pelaksanaan pekerjaan sosial dan keadaan masyarakat. Jadi intinya pekerjaan sosial ini tuh mempelajari semuanya gitu, tapi nggak spesifik. Nah, program studi yang kedua ini ada perlindungan dan pemberdayaan sosial atau biasanya singkatannya itu Lindayasos. Prodi ini mempelajari spesifiknya mengenai konflik, inti masalah, dan sistem sumber. Jadi gini, perannya itu kayak lebih kepada masyarakat gitu. Perannya sebagai perubahan masyarakat. Jadi ada pengembangan dan pemberdayaan, ada pelaksana perlindungan masyarakat, pendampingan program, kemudian pendampingan pengembangan kewirausahaan masyarakat. Jadi ranahnya lebih ke makro. Nah, terus jurusan yang selanjutnya itu ada rehabilitasi sosial atau singkatannya biasanya disebutnya Rehsos. Jurusan ini itu pembelajarannya ditempuhnya spesifik. Jadi fokusnya pada mikro, fokusnya pada medis dan terapi pada individu. Kalau tadi kan Lindayasos kan pada masyarakat, nah kalau Resos ini lebih kepada individu gitu. Perannya itu sebagai pelaksana rehabilitasi, konselor rehabilitasi, dan pelaksana program rehabilitasi. Nah, mungkin itu sedikit banyaknya yang bisa kami sampaikan tentang pengelolaan umum Politeknik Kesejahteraan Sosial, mulai dari modulannya ada apa aja sampai ke prodi-prodinya. Ya, langsung aja saya kembalikan pada hostnya. Silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Sarah. Maka dari itu, kita akan mulai masuk ke dalam sesi pembahasan mengenai tips and trik bahasa Inggris dan Indonesia serta TPA dari Dusa. Baik, silakan untuk Mbak Ismin. Baik, terima kasih kepada Dewina atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di webinar Poltekkes Bandung 2020 di pagi ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Izin memperkenalkan diri, saya Yasmin Kusuma Putri, saya adalah mahasiswi pekerjaan sosial Poltekkes Bandung, angkatan 2018, dan saat ini saya juga sebagai Duta Bahasa Poltekkes Bandung tahun 2019. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan pembahasan-pembahasan sedikit dan tips trik dalam mengerjakan soal PMB Poltekkes Bandung 2020, salah satunya yaitu materi tes logika atau
yang biasa kita kenal sebagai tes potensi akademik. Baik, bisa dilihat di PPT ya teman-teman semua. Nah, oke. Teman-teman dan adik-adik semua, sebelum saya mulai untuk memberikan materinya, mungkin teman-teman bisa lihat di PPT, bisa memperhatikan dengan seksama, ada 4 buah soal pretest, mungkin boleh dicatat atau dilihat jawabannya yang tepat apa, untuk sedikit merefresh saja soal-soal TPA. Ini ya teman-teman, yang nomor 1 itu adalah contoh soal padanan kata atau sinonim, terus yang kedua adalah contoh soal numerik, kemudian yang ketiga adalah contoh soal logika penalaran logis, kemudian yang keempat adalah contoh soal padanan hubungan kata. Oke, jadi kalau teman-teman memperhatikan 4 soal tadi, kunci jawabannya adalah seperti yang ada di PPT, yaitu E, C, C, D, dan D. Baik, yang pertama yaitu limit. Nah, kita tahu arti limit adalah batas, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban E. Kemudian yang nomor 2, itu adalah deret angka yang menunjukkan deretan-deretan angka kuadrat, jadi yang tepat adalah 1 dan 4. Kemudian yang di soal nomor 3, ini soal penalaran logis. Jadi yang lebih tinggi, yang paling tinggi adalah indah. Kemudian pernyataan yang benar adalah yang D. Kemudian soal yang keempat, yang bukan termasuk provinsi di Jawa Tengah adalah D, yaitu Cirebon. Oke, selanjutnya kita beranjak ke materi. Jadi teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan yang namanya tes potensi akademik atau tes logika. Nah, khususnya yang ingin saya sharingkan adalah materi-materi yang biasanya keluar di soal-soal PMB Poltekkes Bandung. Nah, yang pertama itu materi umumnya adalah tes verbal. Nah, di tes verbal ini biasanya ada tes sinonim atau padanan kata, kemudian ada tes antonim atau lawan kata, dan juga ada padanan hubungan kata. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ini saya ambil sebagian dari soal-soal PMB Poltekkes Bandung tahun sebelumnya. Di situ ada tes sinonim. Sinonim dari objektif adalah faktual. Teman-teman pasti sudah tahu. Kemudian contoh yang kedua, ini contoh soal sinonim. Antonim, maaf. Antonim dari statis adalah dinamis. Kemudian contoh yang ketiga adalah ini padanan hubungan kata. Jadi di nomor 3 itu merupakan hubungan antara profesi dengan objek yang ditangani. Jadi kalau di pekerjaan sosial, objek yang ditangani adalah klien. Oke, teman-teman semua, kita masuk ke tes kuantitatif. Nah, ini biasanya cenderung ke tes-tes matematika atau soal perhitungan. Ini ada contoh-contohnya, teman-teman bisa lihat di PPT. Nah, isinya biasanya seperti lanjutan deretan huruf atau lanjutan deretan angka. Ada juga tes penalaran logis, itu biasanya jika, maka, nah itu biasanya juga muncul di soal-soal PMB Poltekkes Bandung. Kemudian yang lainnya juga teman-teman masih ada lagi tes lanjutan deret huruf. Oke, yang ketiga, teman-teman juga pasti sudah tidak asing lagi, yaitu tes penalaran. Nah, di tes penalaran ini ada 2 macam. Biasanya yang ada di tes potensi akademik itu ada tes penalaran logis dan juga tes penalaran analitik. Biasanya contoh-contoh soalnya seperti yang ada di PPT, jika, maka kesimpulan yang tepat seperti apa? Seperti yang contoh nomor 1, jika hari ini hujan lebat, maka saya tidak pergi ke kantor. Ternyata hari tersebut hanya gerimis saja, jadi kesimpulan yang tepat adalah hari ini saya pergi ke kantor. Kemudian contoh lain dari tes penalaran itu biasanya seperti yang contoh nomor 3, semua apel yang berwarna merah rasanya manis. Apel Cina berwarna merah, jadi kesimpulannya apel dari Cina rasanya manis. Biasanya yang tes penalaran untuk di soal-soal PMB Poltekkes itu sederhana saja sih teman-teman. Tinggal teman-teman banyak berlatih soal. Kemudian
ada satu lagi tes yang biasanya juga keluar di soal-soal PMB Poltek ISOS Bandung, itu tes logika gambar. Biasanya mengurutkan gambar yang tepat seperti apa, atau memilih lanjutan gambar, misal seperti yang dicontoh, itu ada perubahan sudut atau arah, jadi perubahan yang tepat berikutnya seperti apa, kemudian dilihat juga polanya seperti pola warna atau pola bentuknya. Di buku-buku TPA juga pasti banyak. Nah, kemudian ada sedikit nih tips dan trik, mungkin singkat saja dan yang umum dari saya dalam mengerjakan tes potensi akademika atau tes logika itu yang penting dibutuhkan adalah kerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu. Kadang ada tes logika yang sulit buat kita kerjakan, tapi ada juga yang mudah. Nah, sebaiknya teman-teman untuk mempersingkat waktu dan tidak membuang-buang banyak waktu, kerjakan dulu yang mudah, habis itu kerjakan yang agak mudah, baru yang paling sulit. Kemudian yang kedua, fokus dan konsentrasi karena biasanya di logika ada tes-tes matematika atau perhitungan, jadi butuh fokus dan konsentrasi yang cukup. Kemudian perbanyak pengetahuan kosakata, itu biasanya dibutuhkan di tes penalaran logis juga ada, di tes sinonim atau persamaan kata juga ada, atau di tes lawan kata dan padanan hubungan kata. Kemudian banyak-banyakin aja latihan soal di buku-buku TPA atau kumpulan soal-soal PMB Poltek ISOS tahun sebelumnya. Kemudian pelajari pola-pola soal dari tahun-tahun sebelumnya, misal di bagian pertama nih, biasanya ada soal-soal tentang kesejahteraan sosial, tentang undang-undang. Baru habis itu ada tes pengetahuan kebahasaan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, biasanya di tes PMB Poltek ISOS, tes logika itu ada di paling akhir. Jadi, teman-teman bisa menyusun strategi nih, mana dulu yang akan dikerjakan, atau mana yang jadi prioritas teman-teman buat mengerjakan. Kemudian, percaya diri dan tanamkan mindset teman-teman kalau kalian pasti bisa, insya Allah dengan berdoa, percaya dan yakin, semua akan dipermudah. Semangat dan sukses buat adik-adik semua. Semoga tahun ini kalian menjadi bagian dari kami di Poltek ISOS Bandung 2020. Do your best and never give up. Terima kasih. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Dewina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih banyak, Mbak Yasmin. Mungkin itu merupakan penjelasan dari Mbak Yasmin. Maka berikutnya saya berikan untuk Mbak Andeu memberikan penjelasan mengenai bahasa Inggris. Silakan Mbak Andeu. Iya, halo. Halo Mbak Andeu. Baik. Cantik sekali. Baik Mbak Andeu, mungkin bisa langsung menjelaskan. Ya, pertama dulu saya perkenalan dulu ya. Nama saya Anissa Dewi Setiawati. Biasa dipanggil Andeu kalau di Poltek ISOS. Terus saya duta bahasa Poltek ISOS tahun 2019. Ini suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran Mbak. Ya, oke. Bentar nunggu share screen dulu. Jadi di sini saya bahas bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Halo, Mbak. Halo. Ya. Yasmin, share screen-nya udah balik. Oh ya. Ya, yang pertama dari bahasa Indonesia dulu ya. Oke. Kalau dari bahasa Indonesia dulu, sebenarnya melalui kosakata di Indonesia itu paling kosakata sama nanti ada paragraf gitu. Nah, yang kosakata ini yang perlu dipelajari. Kita akan itu sampai gitu, prefix itu awal, sufiks itu akhiran, yang itu dan nah kemudian di bahasa Indonesia di Poltek ISOS juga itu soalnya ada juga kata hubung, terus ada analogi itu yang misalkan ada misalkan
Kak Andeu. Mohon maaf untuk seluruh partisipan, karena di tempat Kak Andeu ini ada beberapa kendala jaringan. Halo, Kak. Apakah terdengar? Dengar Sudah ada. dia. Ya, sudah. Aduh, aku Ya, nggak sinyalnya apa-apa. agak nggak bagus, teman-teman. Silakan, Kak. Nah, yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah demo. Nah, jadi sebenarnya itu kan kita menggunakan kata yang emang salah di teks juga sama. Misalkan nih ada kata kita benerin yang baku yang mana. Terus setelah itu di EYD juga itu ada penulisan daftar pustaka. Nah gitu itu selalu ada sih per tahun kayak gitu. Nah kemudian untuk penalaran wacana, kalau dari wacana Andeu. Sepertinya Kak Andeu terputus kembali. Mungkin kita bisa menunggu sejenak mengenai Kak Andeu, atau mungkin Mbak Yasmin bisa memberikan paparannya sedikit sebelum Mbak Andeu kembali join. Karena di sana jaringannya sangat buruk. Oke. Mungkin saya ingin menambahkan ya pernyataan atau penjelasan dari Anissa Dewi tadi. Jadi biasanya di soal-soal PMB Poltekkes Bandung itu ada beberapa bentuk soal yang isinya bacaan-bacaan atau wacana khususnya buat di pengetahuan kebahasaan Indonesia. Jadi teman-teman di sini ada penalaran wacana. Nah itu biasanya ditanyakan soalnya seperti topik atau ide pokok dari bacaan tersebut apa, kemudian makna kalimat yang digarisbawahi, kemudian makna dari sebuah paragraf yang ditunjuk oleh soal itu seperti apa, kemudian ada pernyataan yang fakta yang mana, kemudian yang opini yang mana. Selain itu juga di wacana itu ada pernyataan yang benar atau tidak benar sesuai dengan bacaan atau wacana yang disediakan. Nah, selain itu juga ada soal yang menanyakan tentang kesimpulan dari keseluruhan paragraf atau keseluruhan bacaan itu apa. Dan kalimat-kalimat yang termasuk baku dari wacana itu yang mana saja. Pasti teman-teman juga sudah mengetahui tipe-tipe soal seperti ini. Tinggal memperdalam lagi, berlatih soal lagi. Kemudian pengetahuan kosakata juga sangat diperlukan nih teman-teman di pengetahuan kebahasaan Indonesia ini. Di sini ada contohnya asal kata, kemudian ada prefix atau suffix yang biasanya kita kenal sebagai imbuhan dalam kalimat, kemudian ada sinonim, antonimnya seperti apa dari kalimat atau kata yang ditunjuk dari sebuah soal, kemudian ada kata hubung, biasanya kita kenal dengan atau, dan sebagainya. Kemudian ada analogi. Nah, dalam analogi itu biasanya ada yang menanyakan sebab akibat, kemudian proses, kemudian kegunaan, bahan, tempat, dan fungsi. Soalnya biasanya variatif, kalau bahasa Indonesia ini mungkin polanya mengikuti seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi pasti ada wacana-wacana atau bacaan, dan juga ada pengetahuan tentang kosakata. Oke, apakah Anda masih terhubung? Sudah ada Kak Andeu, akan tetapi masih starting audio. Mungkin kita bisa tunggu sebentar lagi. Terima kasih Kak Yasmin. Ya, sama-sama. Halo Mbak Andeu. Halo. Aduh. Udah. Ini udah. Dan sorry.
Iya Kak, nggak apa-apa. Mungkin bisa lanjut diberikan pemaparannya karena tadi sempat ditambahkan oleh Mbak Yasmin. Nah, aktivis pokok materinya tuh ini sih sebenarnya. Ada 12. Pertama, part of speech. Speech itu sebenarnya satu kalimat bahasa Inggris gitu loh. Jadi kita belajar di bahasa Inggris tuh pemecahan kalimatnya seperti apa gitu. Kata tuh termasuk kata apa? Apakah itu kata kerja, benda, atau kata gitu. Nah, yang kedua, artikel terdiri dari Halo Mbak Andeu, sepertinya jaringannya hilang kembali. Mohon maaf seluruh partisipan. ya. Halo, Kandeu. Oh, Halo, Andeu. Masih joining audio? iya. Masih. Coba Andeu buat apa? Biar bisa memperlancar dan mengurangi hambatan, mungkin bisa di ini stop video. Oke. Mungkin aku ini aja kali ya. Aku percepat aja. Oke. Video aku kelihatan. Oke. Terus materi yang lain tuh tadi ada tenses juga. Ada subjunctive. Nah ini ya. Ada subjunctive. Kemudian ada conditional sentence. Terus ada inversion. Inversion itu yang perkataan bahasa Inggris yang dibalik gitu. Dibalik dari yang tadinya komanya di belakang jadi komanya di depan. Kemudian ada causative, ada gerund yang harus pakai verb ing. Kemudian ada infinitive. Infinitive itu sama juga dengan verb base atau verb 1 gitu yang tidak bisa ditambah dengan kata-kata lain atau tidak bisa ditambah dengan huruf e ataupun eas gitu. Kemudian ada modals. Modals itu seperti can, could, dan lain-lain. Kemudian ada modals perspective. Ada juga parallelism namanya. Kemudian ke-12 ada participial dan accusative. Kemudian selanjutnya ada juga klausa. Kita belajar nanti tentang kata hubung di situ. Ada reported speech, kemudian ada question tag, dan juga yang terakhir adalah reading atau paragraph gitu. Next, Yasmin. Halo, Kandeu. Mungkin sebaiknya dilanjutkan oleh Mbak Yasmin terlebih dahulu sambil kita menunggu jaringannya Mbak Andeu stabil. Mbak Yasmin? Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke materi part of speech. Nah, jadi di sini biasanya itu ada 3 bagian yang utama. Itu ada artikel. Artikel itu biasanya ada yang dinamakan sebagai kata sandang dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah the, an, atau zero. Kemudian part of speech juga ada yang dinamakan noun. Noun atau pronoun itu kata benda atau kata ganti benda juga ada. Kemudian ada quantifier, kemudian ada verb, adverb, preposition, dan conjunction. Nah, teman-teman bisa nanti mencari soal-soal latihan tentang part of speech. Itu pasti tersedia banyak sekali. Kemudian tenses yang digunakan itu biasanya kalau yang ada di PMB Poltekkes itu tenses-tenses yang dasar nih teman-teman. Biasanya kayak simple present atau simple past dan juga simple future. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh-contoh dari tenses tadi ya teman-teman. Ada simple
present tense, kemudian simple continuous atau simple perfect, dan juga perfect continuous. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya seperti my brother bla 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 at Poltekkes in 1998. Kemudian ada my brother bla 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 at Poltekkes right now. Jadi contoh soal ini merupakan contoh dari soal present continuous tense. Kenapa? Karena biasanya di soal continuous itu ada sejenis petunjuk kata yang disisipkan di soal seperti keterangan now, at this time, right now, dan lain-lain. Kemudian kalau yang my brother bla 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 at Poltekkes in 1998 itu karena sudah lampau, jadi di tahun 1998 itu jadinya memakai simple past tense atau yang verb 2 yaitu studied. Kemudian ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang beberapa bentuk tenses. Ini ada parallelism, jadi contohnya adalah I'm eating when my mother dancing. Jadi ada dua kegiatan berurutan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Mungkin teman-teman juga sudah mengenalnya. Kemudian ada adjective clause, ada beberapa jenis kata ganti, yaitu who, whom, which, whose, dan lain-lain. Atau where juga bisa. Jadi di sini who itu sebagai kata ganti orang, kemudian whom sebagai kata ganti benda, kemudian which sebagai kata ganti orang atau benda, dan whose sebagai kata ganti kepemilikan. Oke, teman-teman, mungkin saya mewakili Anissa Dewi, meminta maaf ya, tadi rekan saya sedang ada gangguan sinyal. Mungkin dari kami Duta Bahasa, cukup sekian materi dari kami tentang materi tes logika dan potensi akademik, kemudian tes pengetahuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dewina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Yasmin dan Mbak Andeo. Sebelumnya saya juga memohon maaf kepada partisipan atas ketidaknyamanannya karena tadi ada kendala jaringan di Mbak Andeo. Baik, mungkin itu yang bisa dijelaskan dari Mbak Andeo dan Mbak Yasmin mengenai tips and trik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan TPA. Maka dari itu, kita akan berlanjut untuk membahas soal tips and trik PKN, pengetahuan kasus, dan TWK yang akan disampaikan oleh Duta Kampus kita, yaitu Mas Rifki dan Mbak Sarah. Halo Mas Rifki dan Mbak Sarah. Halo. Oke, baik Mas Rifki sudah siap? Mbak Sarah dulu ini. Katanya Rifki dulu katanya. Oke, baik Mas Rifki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Dewina atas waktu yang diberikan. Nah, teman-teman, kita menginjak materi ujian tulis tentang wawasan kebangsaan. Nah, untuk materi ini, teman-teman semua pasti menemui di setiap ujian tulis kampus kedinasan apapun. Mau IPDN, mau STAN, mau STIS, Akpol barangkali, Akmil barangkali juga. Nah, itu menjadi suatu materi yang wajib dipelajari bagi calon-calon ASN. Terlepas juga Poltekkes itu sama. Jadi kita juga mempelajari dan ada materi ujian tulis tentang wawasan kebangsaan. Nah, itu kan untuk materinya kan ada Pancasila, kemudian ada Undang-Undang 1945. Nah, teman-teman bisa cari di internet banyak sekali, di buku-buku banyak sekali. Teman-teman tinggal klik saja, tinggal baca-baca aja. Nah, kalau teman-teman semakin baca semakin sering berlatih juga, maka daya ingat teman-teman akan terlatih juga. Gitu. Jadi kan teman-teman sekarang udah dimudahkan ya, Kak, saya udah nggak punya buku, Kak. Sekarang ada internet, teman-teman tinggal download soalnya, teman-teman cari aja TWK, kalau nggak wawasan kebangsaan, di search di Google, kemudian download aja materinya. Nah, teman-teman tinggal baca dan tinggal pelajari aja gitu. Nah, ini mungkin aku bakal menggedah dikit lah soal tentang wawasan kebangsaan ini. Nah, mungkin
apa namanya, gini Kak Dewina, aku pengen Kak Dewina juga standby juga nih. Oke, Nah, Mas. ada ini pertanyaan tentang wawasan kebangsaan. Nah, nanti aku minta teman-teman siapa yang cepat dan bisa menjawab jawaban dengan tepat, tolong ditulis namanya dan nanti dikasih ke saya. Ada hadiah khusus buat teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan dari saya dengan cepat dan tepat. Gimana Kak Dewina? Setuju nggak? Asik, boleh nih. Baik, jadi untuk aturannya, baik untuk partisipan menjawab di chat atau langsung nih, Kak? Ini Gimana? aja, di DM aja, di DM, di chat aja. Di chat. Oke, Nah, jadi nanti Kak Dewina nanti standby di chat, jadi siapa jawaban paling tepat, paling benar, nah itu tulis namanya. Nanti akan saya kasih hadiah. siap. Jadi untuk seluruh partisipan silahkan membuka fitur chat di Zoom. Kalian siap-siap untuk menulis everyone, jangan sampai private. Nanti siapa yang menjawab lebih cepat akan saya data dan nanti di akhir, mau di akhir Mas Rifki menjelaskan atau di akhir acara nih Mas? Di akhir lainnya ya, langsung aja. Jadi setelah teman-teman nulis jawabannya, nanti aku tulis aja sama Kak Dewina, siapa yang cepat itu tulis namanya. Jadi langsung diumumin sekarang juga, biar nggak lama-lama banget. Ya, Oke, gitu. siap. Seluruh partisipan, saya hitung sampai 3 untuk siap-siap berada di fitur chat. 1, 2, 3. Baik, Mas Rifki, kita mulai challenge-nya. Oke, teman-teman langsung ya. Perhatikan soalnya, dengarkan soalnya baik-baik, dan setelah teman-teman tahu jawabannya, ketik hurufnya dan jawabannya apa. Teman-teman siap? Langsung di chat ya. Oke, chat to everyone. Oke, soal yang pertama. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal berapa? A. Pasal 31 oleh Putri Nabila. 1 ayat 3. B. Pasal 31 ayat 2. D. Pasal 31 ayat 1. Nah, teman-teman udah banyak yang masuk nih. Kita lihat. Oke, stop. Udah ada yang benar, Yang pertama adalah Mbak Dela. Mbak Dela Nurka, pasal 31 ayat 1. Langsung jawab. Siap. Itu tulis namanya, Kak. Tulis namanya. Untuk di sini masih ada yang mengirim private. Ingat, mohon untuk everyone jangan kepada saya agar terlihat. Oke, yang pertama adalah Mbak Dela. Oke, terus namanya Kak. Kak Dela setiap ini standby sampai akhir ya. Nanti soalnya akan disampaikan hadiahnya apa. Menarik kok, menarik. Soalnya kalau nggak standby sampai akhir, ntar hangus hadiahnya kan bahaya. Iya, bahaya ini. Nanti dipanggil ya sama kita. Oke. Ayo berikutnya Mas Rifki. Oke, soal yang kedua. Ini ya, standby teman-teman semua. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD dipilih melalui A. Organisasi massa, B. Pemilihan oleh DPRD, C. Pemilu, D. Pemilihan oleh partai politik. Oke, udah ada Kak? Udah ada. Yang pertama itu oleh, Mbak Dela lagi. Kita ganti ya. Jangan yang lain, jangan Kak Dela, jangan yang lain, biar adil hadiahnya. Kalau gitu Mbak Lydia. Oke, jawabannya apa tuh Kak Lydia tuh? Pemilu katanya. Oke, selamat. Nah, ini soal terakhir nih. Oke, harusnya jangan jawab dulu sebelum Mas Ki beres. Oke, teman-teman semua ya, standby lagi ya. Yang terakhir ditulis ininya ya, optionnya ya Mas ya? Ya, tulis optionnya sama tulis jawabannya apa. Jangan cuma jawabannya doang, optionnya juga dong. Oke. Ada Mas Rif, 3, 2, 1. Silakan pertanyaannya. Oke, yang ketiga, terakhir teman-teman terakhir ya. Berikut ini hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali A. Hak angket, B. Hak interpelasi, C. Hak mosi tidak percaya, D. Hak menyampaikan pendapat. Ayo, 3, 2, 1, ditulis. Wow, banyak banget. Oke, karena di sini jawabannya beda-beda, Mas Rifki jawabannya benarnya apa, Mas? Oke,
Jawabannya adalah berikut adalah hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat. Oke ya. Berikut hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat kecuali. Nah, benar adalah hak mosi tidak percaya. Oke, kalau gitu selamat untuk Mbak Alvira Putri yang mendapatkan hadiah ketiga. Nah, teman-teman hati-hati ya. Lagi-lagi hati-hati. Jangan sampai kalimat di akhir itu yang kecuali itu terkecoh. Teman-teman jangan buru-buru jawab. Di akhir soalnya ada kecuali. Nah, kalau teman-teman buru-buru jawab, jangan diminta pada kecuali, tapi yang keluar padahal nggak kecuali. Wah, itu salah. Kan lumayan nilainya kepotong nanti. Nggak bisa yang terbaik kan? Seperti itu. Nah, Kak Dewina udah tulis ya nama-namanya ya? Udah, Mas Rifki. Oke, untuk hadiahnya akan diumumkan nanti di akhir acara. Mungkin itu aja Kak Dewina dari saya, teman-teman. Yang penting satu, belajar terus, materi banyak sekali di internet ada, di buku ada, teman-teman tinggal download dan sering-sering latihan soal, sering-sering baca. Jangan malas, meskipun lama sih Kak, mungkin 16 Juli ya tesnya ya. Tapi sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 ya sekarang. Mas. 8 hari lagi, teman-teman harus siapkan yang terbaik, oke? Pak Reza lagi Kak, oke udah cukup ya, 3 aja udah cukup. Kak Dewina terima kasih. Duta yang lain ada kali ya Mas Rifki. Oke, terima kasih Kak Dewina. Berikutnya Kak Sarah silakan membahas tentang materi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Rifki. Perlu diingat dari pesan Mas Rifki barusan yaitu jangan lupa mengenai teliti, jangan terkejar oleh waktu. Ya, baik Kak Sarah. Halo Kak Sarah yang cantik sekali pagi ini. Halo sayang. Kak Sarah kuis lagi dong katanya. Aduh, kuisnya udah diwakilin ya. Oke. Ya, halo semuanya. Ya buat yang belum kenal sama saya itu Sarah. Tadi saya lupa perkenalan juga. Nah, jadi tadi kalau pasangan saya, Mas Rifki, asik Duta Kampus, sudah menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Nah, di sini saya mau ngasih tips dan triknya tentang pengetahuan umum dan kesejahteraan sosial. Oke, yang pertama, jadi di sini saya nggak akan share screen ya. Saya akan kasih tips dan triknya secara poin-poin aja, dan kira-kira materi apa sih yang harus kalian pelajari gitu. Jadi, teman-teman boleh nih sekarang siapin kertas sama pulpennya, boleh dicatat kira-kira apa aja sih materi detail yang harus kalian pelajari. Nah, langsung aja yang pertama tentang pengetahuan umum dulu. Kalau dari soal-soal tahun sebelumnya yang udah aku pelajari itu kalau pengetahuan umum itu biasanya kita mempelajari tentang norma, nilai dan norma. Oke, nilai dan norma itu kalian pelajari aja jenis-jenis norma itu apa aja. Nah, terus yang kedua ada tentang organisasi dalam PBB. Nah, pasti kalau teman-teman yang udah belajar soal soal Poltek Esos, pasti teman-teman udah baca juga tentang misal kayak UNICEF. Kan ada tuh soal yang contohnya organisasi PBB yang menangani masalah anak-anak adalah apa nih, UNICEF, UNESCO, WHO atau apa. Nah, itu masuk pada pengetahuan umum. Jadi, silahkan dicatat teman-teman, ini contoh soal tentang pengetahuan umum yang memang setiap tahunnya keluar gitu di soal masuk ujian tertulis. Oke, jadi tadi yang pertama pengetahuan umum itu tentang norma, jenis-jenis norma. Terus yang kedua tentang organisasi PBB. Kemudian selanjutnya itu tentang pengertian masyarakat. Pengertian masyarakat ya. Jadi masyarakat itu pengertiannya apa, jenis-jenis masyarakat itu apa. Jadi ada masyarakat desa, masyarakat kota. Nah, kalian pelajari di situ. Oke, paling kalau pengetahuan umum kurang lebih seperti itu ya, pengetahuan umum. Sekarang masuk ke kesejahteraan sosial. Nah, yang paling utama adalah silakan teman-teman mempelajari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Teman-teman pelajari di situ Undang-Undang 11 Tahun 2009, maaf. Nah, di situ nanti
ada penjelasan-penjelasan terkait pengertian kesejahteraan sosial dan sebagainya. Pokoknya kalau teman-teman udah pelajari, yang penting intinya jangan dihafalin, tapi dipahami. Kalau dipahami itu berarti mau soalnya diubah seperti apapun, teman-teman pasti akan bisa jawab. Nah, kemudian yang kedua itu silahkan pelajari Peraturan Menteri Sosial atau Permensos nomor 8 tahun 2012. Nah, itu juga pasti keluar. Saya yakin itu pasti keluar ya. Kalau nggak keluar, boleh nanti dutanya dimarahin, oke? Karena itu pedomannya kita sebenarnya di Poltekkes itu memang itu sudah menjadi apa ya? Menjadi kayak apa ikonnya Poltekkes lah kalau Permensos nomor 8 tahun 2012 itu. Nah, di Permensos nomor 8 itu terdapat 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kemudian ada juga potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Silakan teman-teman di situ pahami, oh jenis-jenis PMKS ini ada 26 nih. Ada apa aja ya? Ada gelandangan, ada pengemis, ada anak jalanan, dan masih banyak lagi. Tahun berapakah peraturan menterinya? Oke, ulangi lagi ya. Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2012. Nah, selanjutnya yang perlu dipelajari lagi tentang kesejahteraan sosial adalah silahkan di-searching juga nih macam-macam pengendalian sosial. Ya, macam-macam pengendalian sosial. Jadi biasanya tuh yang keluar tuh tentang pengendalian sosial, peran atas sosial. Silahkan teman-teman pelajari itu. Yang gelandangan tadi itu jenis ada di dalam Peraturan Menteri Sosial. Jadi pokoknya nanti dipahami aja semuanya. Pengendalian sosial, peran atas sosial, ya 26 PMKS itu udah masuk pada Peraturan Menteri Sosial. Jadi pokoknya pelajari Undang-Undang nomor 11 tahun 2009, Permensos nomor 8 tahun 2012. Kemudian ada juga tadi yang aku jelasin adalah macam-macam pengendalian sosial, itu yang biasanya keluar juga, peran atas sosial. Kemudian, bentar ya, saya sambil lihat lagi di sini. Setelah dipelajari, nah, penyimpangan sosial, kemudian perlindungan sosial. Terus jangan lupa juga di searching juga tentang sejarah hari sosial. Misal ada hari sosial. Jadi gini kan kita kan mau masuk jurusan sosial. Ini kita harusnya bisa memprediksi sendiri gitu. Maksudnya kira-kira apa sih yang akan keluar. Tadi ada sejarah hari sosial itu, misal hari sosial ke-1 atau hari sosial pertama kali itu diperingati pada tanggal 20 Desember 1958. Kemudian hari sosial selanjutnya tanggal berapa. Nah, itu juga kalian searching, kalian pelajari. Nah, terus yang selanjutnya, yang terakhir nih ya, yang terakhir itu silahkan pelajari program-program dari program-program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial itu misal kayak PKH, misal kayak program keluarga harapan ya, kemudian ada Rastra, Bersejahtera, dan sebagainya. Jadi silakan teman-teman pelajari itu. Dan sekali lagi aku tegasin, ini bukan prediksi soal, tapi ini adalah apa ya, maksudnya sharing dari kami sebagai kakak tingkat yang udah kuliah lama di Poltekkes. Jadi memang inilah yang dipelajari di kampus kami itu dasarnya ini. Jadi silahkan adik-adik juga pelajari, semoga bisa menjadi bekal. Nah, memang sebenarnya PMKS itu, penyandang masalah kesejahteraan sosial itu sudah diganti menjadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, tapi belum diganti secara resmi, hanya baru rancangan gitu. Jadi masih menggunakan PMKS. Nah, paling itu sih untuk pengetahuan umum kesejahteraan sosialnya. Nanti kalau misal ada pertanyaan bisa di akhir mengikuti dengan moderator. Terima kasih, saya kembalikan pada Devina. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Mungkin untuk sedikit memperjelas mengenai tanggal-tanggal nasional seperti Hari Lansia dan sebagainya, itu kalian harus hafal juga ya Kak Sarah ya? Betul. Ya, udah gitu juga kita kan udah ada undang-undang Peksos, mungkin kalian juga bisa mempelajari itu.
Karena setiap tahun ke tahun itu akan beda jauh ya teman-teman. Baik, mungkin kita langsung saja nih. Udah pada tahu mengenai semua ujian tulis kan, udah lengkap semua dijelaskan oleh dua pasang kakak duta kita, yaitu dari Duta Kampus dan Duta Bahasa. Kita lanjut ke Duta Senornya. Halo Mbak Ain, Mas Ajis. Pada fokus semua. Oke, Mbak Ain boleh di format presentasikan. Itu udah ini belum? Oh ya, oke, bentar ya. Oke. Aziz? Halo, Aziz. Suara saya terdengar nggak, Dewina? Terdengar, Kak Aziz. Mohon maaf tadi panggilnya, Mbak. Oke. Oke. Waktu dan tempat untuk Mbak Ain dan Mas Aziz dipersilahkan. Oke, selamat pagi teman-teman. Seperti yang tadi udah duta-duta lain jelaskan, bahwa di Poltek ESO sendiri itu ada 2 tahapan, di mana yang pertama ada tes tulis, yang tadi sudah diberikan tips dan trik. Selanjutnya ada tes wawancara setelah teman-teman lolos di tes tulis. Yang perlu teman-teman persiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada prestasi akademik. Jadi ketika nanti teman-teman melakukan sesi wawancara, teman-teman usahakan sebisa mungkin untuk menceritakan bagaimana prestasi akademik teman-teman selama di sekolah, seperti contohnya ranking di kelas ataupun ranking angkatan, teman-teman bisa ceritakan tentang hal itu, dan itu adalah poin lebih ketika teman-teman melakukan sesi wawancara. Yang kedua itu ada prestasi non-akademik, seperti kegiatan-kegiatan teman-teman di ekstrakurikulernya, baik itu seperti OSIS kah, seperti PMR, pramuka, atau mungkin kegiatan olahraga atau kesenian yang teman-teman pernah juarai atau teman-teman pernah ikuti, teman-teman bisa ceritakan mengenai prestasi non-akademik teman-teman, sehingga dari pihak lembaga yang mewawancarai pun tertarik pada teman-teman. Kemudian ada yang ketiga, ada aktivitas dalam pengembangan diri, potensi diri. Ya, ini sama sih seperti kayak prestasi non-akademik. Apakah teman-teman pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti mengikuti komunitas yang turun di kegiatan seperti bakti sosial kah, atau kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat kah, ataupun teman-teman mengikuti seperti komunitas kesenian, seperti mungkin komunitas puisi, salah satu contohnya mungkin seperti sajak liar, seperti itu juga adalah poin plus. Jadi teman-teman jangan ragu untuk menceritakan pengalaman organisasi teman-teman, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang keempat ada kepedulian sosial. Nah, karena kampus kita Poltek ESOS ini memang pokok pembahasannya memang di kegiatan-kegiatan sosial, usahakan teman-teman kayak apa ya, mempromosikan diri teman-teman ini untuk seberapa peduli sih, atau seberapa pedulikah teman-teman pada kegiatan-kegiatan sosial atau ranah sosial. Seperti mungkin bisa teman-teman ceritakan bahwa teman-teman adalah seorang penggiat donor darah kah, seperti itu. Jadi teman-teman tunjukkanlah bagaimana bagaimana teman-teman peduli banget dalam ranah sosial ini gitu, seperti itu. Karena mungkin kalau menurut saya di tes wawancara ini tuh kejutan juga sih teman-teman. Jadi nggak bisa ditebak dan nggak bisa disamain bahwa setiap momen wawancara teman yang satu dengan yang lainnya itu bakal sama. Jadi sesi ini tuh adalah sesi kejutan. Jadi usahakan kalau dari saya teman-teman itu menceritakan atau mempromosikan diri teman-teman ini sebaik mungkin. Seperti itu. Mungkin salah satu contoh kejutan yang pernah saya alami ketika melakukan tes wawancara adalah saya pernah ditanya punya kemampuan bahasa asing apa. Saya bilang waktu selama saya sekolah saya punya belajar bahasa asingnya Mandarin gitu. Terus tiba-tiba ditanya,
bahasa Mandarinnya saya cinta kamu apa? Wo ai ni. Udah gitu aja, nggak dilanjut lagi pertanyaannya kayak gimana gitu. Makanya kejutan banget. Makanya teman-teman persiapkan aja bagaimana teman-teman bisa mempromosikan diri teman-teman sebaik mungkin gitu. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Aina, silakan. Oke, makasih Aziz. Halo teman-teman semua. Jadi seperti yang dikatakan oleh Aziz, kalau tes di Poltek Esos ini ada tes tulis dan tes wawancara. Nah, untuk tes tulis dan tes wawancara ini, jadi tes tulis disaring dulu, habis itu baru tes wawancara. Yang lolos masuk ke tes wawancara. Nah, untuk materi wawancara tadi, yang pertama ada prestasi akademik, non-akademik, terus yang ketiga itu ada aktivitas dan dalam pengembangan potensi diri, terus habis itu ada kepedulian sosial. Nah, tadi juga ada sempat yang bertanya mengenai boleh nggak sih Kak kegiatan-kegiatan penggiat kanker dan lain sebagainya kayak gitu boleh nggak? Boleh sangat diperbolehkan karena ibaratnya tuh kayak kita menunjukkan bahwa kita ini peduli akan sesama, peduli ya masuk ke kepedulian sosial gitu. Event itu nggak ada sertifikatnya, tapi kalian ikut atau terlibat dalam kegiatan di dalamnya, it's okay, nanti kalian pasti ditanya gitu, apa sih kepedulian sosial kalian? Nah, kalian bisa cantumin di sana. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kompetensi dan komitmen untuk mengembangkan diri selama mengikuti pendidikan. Nah, seperti yang dijelaskan Mas Rifki tadi, berkaitan dengan di awal tadi ya, ada UKM banyak banget. Nah, untuk seni dan olahraga, ada bahasa, ada juga apalagi ya, organisasi juga ada di sana, di Poltek Esos. Jadi, ibaratnya pihak Poltek Esos ini tidak mau kalian itu hanya stuck di dalam prestasi akademik saja, tapi harus diimbangi dengan prestasi non-akademik. Contohnya, kalian kalau punya bakat atau potensi di bidang menyanyi, kalian bisa masuk ke PSM atau UBS atau mungkin ke Garnida juga. Nah, jadi nanti istilahnya bakat dan potensi kalian itu jangan dipendem gitu. Jadi harus ada komitmen di mana kalian ini mau untuk mengembangkan potensi kalian gitu di Poltek Esos ini. Gitu. Di samping kalian mencari ilmu gitu. Nah, selanjutnya untuk kemampuan komunikasi. Sedikit disinggung oleh Aziz tadi ya, terkait dengan bahasa asing. Nah, untuk bahasa asing sendiri itu ini ya teman-teman, termasuk nilai plus. Jadi kalian itu ditanyain apakah bisa bahasa asing, apa yang kalian bisa, apakah itu bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, bahasa Jerman. Nah, itu kan tentu di kurikulum tahun di bawah saya itu kan banyak banget ya yang peminatan. Ya, peminatannya itu ada yang bahasa Jerman, saya bisanya Portugis, silahkan. Kalau bisa bahasa Portugis, silahkan. Kalau mau bisa bahasa Jerman, silahkan bisa bahasa Chinese atau mungkin bahasa Inggris. Nah, untuk kemampuan komunikasinya ini contohnya tuh kayak gini deh. Kamu bisa, itu waktu aku wawancara ya, kamu bisa ini nggak, bahasa Inggris nggak? Bisa, Pak. Terus coba ceritakan unforgettable experience in your life. Oke. Ya saya ceritain ya dari awal sampai akhir. Meskipun kalian ada kayak jeda di tengahnya atau ada terhambat, ini mau ngomong apaan gitu kan. Kayak gitu. Pokoknya udah bablas aja pokoknya. Nggak usah mikir, aduh gimana, aduh ini itu, nggak usah. Pokoknya langsung langsung jalan aja terus pokoknya, jangan stuck. Nah, terus habis itu ada juga yang ini disuruh ngebahasa Inggrisin tentang dirinya.
Nah, jadi kayak kamu siapa, umurmu berapa, lain sebagainya. Kayak introduce myself gitu loh guys. Aduh guys, itu teman-teman. Jadi ya itu di situ pakai bahasa Inggris. Kalian memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris. Nah, itu masuk ke kemampuan komunikasi ya. Terus yang selanjutnya itu kondisi sosial ekonomi orang tua dan wali. Nah, di sini kondisi sosial ekonomi orang tua atau wali saat saya wawancara itu saya dikasih selembar kertas di mana ini beda-beda sih ya dari tahun ke tahun. Cuman overall kami dikasih satu kertas di mana kertasnya itu kayak saya sanggup untuk membayar bla 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 kayak gitu-gitu. Terus habis itu di situ ada kayak tanda tangan dari mahasiswa itu sendiri, mahasiswa itu sendiri. Terus habis itu dikonfirmasi lembaran itu dikonfirmasi saat kalian wawancara. Apakah benar kalian sanggup untuk membayar selama perkuliahan kayak gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tahun ini itu agak sedikit berbeda karena dari semester 1 sampai semester 8 kami bayarnya itu sama semua per semester, yaitu 1,9, sekitar 1,9 begitu. Jadi untuk materi wawancara sih intinya di mana kalian itu menceritakan keunikan kalian sendiri. Apa sih yang membuat kalian itu berbeda dengan yang lain? Apa sih potensi dan bakat minat kalian yang membedakan kalian dengan orang lain gitu. Nah, harus kalian ceritakan meskipun meskipun itu kecil, itu tuh sangat berdampak besar bagi kelulusan kalian di tes wawancara gitu sih. Pokoknya, tapi jangan fake juga ya guys. Kalau ya seadanya aja gitu. Jangan terlalu melebih-lebihkan karena dosen kami yang menguji, wakil direktur juga ada sih yang diwawancara. Itu bakalan kelihatan apakah ini ceritanya diada-ada gitu kan, ngadi-ngadi gitu kan. Ada juga apa sih yang kayak gitu. Terus terlalu ngadi-ngadi jadinya nggak lolos, ada juga. Jadi pokoknya apa adanya, terus ya udah ceritakan bahwa kalian itu memang benar-benar sungguh-sungguh mau masuk ke Poltek Esos dan mau mengikuti segala aturan yang ada di Poltek Esos. Ya, that's it. Itu saya kembalikan ke host. Terima kasih banyak Kak Ain. Jadi sekali lagi untuk teman-teman perlu diingat saat wawancara kalian harus jawab dengan jujur dan tak usah melebih-lebihkan, nggak usah khawatir. Nanti kalian bisa gawat kalau kalian nggak jujur ya. Nanti bisa ini. Oke, sekali lagi untuk seluruh partisipan diharapkan mematikan video dan audionya. Nah, sekarang udah udah pada beres nih semuanya, udah dijawabkan dari tes tulis seperti apa, terus kampusnya seperti apa, wawancaranya juga udah. Yang perlu kalian ingat, setiap orang, kalau kalian Oke, untuk pertanyaan akan dijawab oleh kakak-kakak duta, bisa melalui chat dan secara langsung. Nah, perlu diingatkan kembali mengenai tes tulis, kalian jangan sampai karena terburu-buru sehingga tidak konsentrasi mengenai tes wawancara, kalian harus jawab apa adanya, akan tetapi kalian harus bisa melakukan self-branding, ya. Setiap orang yang, kalau misalkan kalian pernah nanya ke kakak-kakak Poltek Esos yang udah kuliah gitu, Kak, wawancaranya kayak gimana, untuk yang menjawab, itu kalian nggak bisa mengenai wawancara itu nggak bisa terpatok oleh satu orang, karena setiap orang beda-beda. Tadi Kak Ain ceritanya seperti itu, dari pengalaman kakak sendiri, kakak pernah cuma ditanya, kamu bisa bahasa Inggris? Bisa Pak, kamu bisa komputer? Bisa Pak, coba bikin PPT katanya, bikin PPT pakai bahasa Inggris tentang boyfriend.
Cuman kayak gitu aja. Jadi ada yang secara langsung ataupun tulisan. Jadi diharapkan untuk kalian bukan hanya mempersiapkan dari bagaimana berbicara, tetapi bagaimana cara penulisan dalam bahasa Inggrisnya juga kalian diharapkan untuk mempersiapkan itu. Oke, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, sesi Q&A. Sesi Q&A ini dibatasi hingga 11.25. Maka dari itu untuk sistemnya mungkin kakak-kakak duta sudah siap. Halo seluruh kakak-kakak duta. Oke. Karena udah banyak yang ngechat, mungkin untuk kakak-kakak boleh langsung disebutkan saja namanya dan langsung menjawab pertanyaannya. Bagaimana? Atau mau kita suruh untuk mengaktifkan video dan audio untuk menceritakan, untuk menyampaikan pertanyaannya? Boleh, diaktifkan videonya juga boleh, Dewina. Oke, jadi untuk yang sudah mengajukan pertanyaan di sini, saya persilahkan untuk kita membahas soal tes ya. Jadi saya persilahkan untuk yang unknown ini siapa ya? Saya nggak tahu, dia nanya katanya, Kak mohon ini bertanya jika sedang perkuliahan diperbolehkan untuk menikah atau tidak? Bagaimana kakak duta? Ini siapa yang mau jawab nih? Boleh silakan. Silakan Mbak Ayin. Ini unik ya pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya untuk menikah sih boleh ya guys kayaknya. Boleh, ada kok yang teman kita yang apa sih, yang tunangan, ada yang nikah, boleh. Jadi curhat ya, In. Boleh mau yang udah nikah atau mau tunangan boleh. Jadi tenang aja ya. Yang mau nikah silahkan, nggak apa-apa. Jadi selama pendidikan kami nggak ada kayak apa sih border untuk nggak boleh nikah atau nggak boleh tunangan kayak gitu-gitu. Jadi nggak apa-apa. Bahkan ada juga yang apa namanya? Jadi kan mahasiswa apa namanya Poltek SOS itu kan nggak hanya mandiri kan, ada juga yang tugas belajar, ada yang kerjasama, ada juga yang apa namanya layanan khusus. Nah untuk yang tugas belajar itu mostly itu mereka sudah menikah gitu. Jadi ada yang sudah punya anak bahkan kan. Nah kenapa? Karena di tugas belajar itu memang dia itu beliaunya ini adalah sudah PNS. Lalu ditugas belajarkan di Poltek SOS Bandung. Ya, terima kasih Kak Ain jawabannya sedikit menambahkan juga. Jadi untuk teman-teman yang memang saat masuk kuliah itu sudah menikah, nanti akan diminta surat pernyataan izin dari suami. Jadi paling pihak kampus hanya meminta surat izin dari suami. Kalau tunangan belum, karena belum sah kan ya Kak Ain ya. Jadi Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ataukah kakak-kakak duta lain ada yang mau menjawab lagi, Kak Sarah? Mau menambahkan? Udah, baik. Tadi ada yang bertanya lagi dari Agatha. Sepertinya ini untuk Mbak Yasmin dan sebagainya. Kak Agatha katanya bertanya, Kak bedanya bisa berbahasa Inggris pasif sama aktif apa katanya? Oke, izin menjawab ya, Dewina. Baik, silahkan, Kak. Saya tidak menghidupkan video, soalnya di sini jaringannya agak susah kalau dihidupin videonya. Oke, halo Agatha, terima kasih untuk pertanyaannya. Halo, Kak Yasmin. Ya, terima kasih Agatha buat pertanyaannya. Bedanya bahasa Inggris aktif dan pasif ya. Mungkin teman-teman semua atau juga di Agatha tahu, ada beberapa kemampuan utama dalam bahasa Inggris itu seperti reading, listening, kemudian writing, dan sebagainya, listening. Nah, jadi yang dikategorikan dia termasuk bahasa Inggris pasif atau aktif itu, salah satunya indikatornya adalah
jika dia menguasai dalam hal speaking atau berbicara dari seseorang itu apakah fluent itu artinya dia bisa lancar atau tidak, dan juga bagaimana penguasaan dia dalam kemampuan bahasa Inggris lain, contohnya seperti di reading, apakah kemampuannya baik. Nah, kalau baik berarti termasuk di bahasa Inggris aktif. Kemudian kalau listening-nya, reading, dan juga conversation-nya juga bagus, berarti dia juga termasuk di bahasa Inggris aktif. Kemudian kalau yang pasif, biasanya dia hanya menguasai beberapa keterampilan utama yang ada di bahasa Inggris itu sebagian saja, belum begitu terlalu lancar gitu. Kemudian kalau untuk tenang aja buat teman-teman semua, kalau di wawancara memang ada tes kemampuan bahasa Inggris, tetapi tetap teman-teman mulai dari sekarang bisa mempersiapkan diri untuk nanti menjawab pertanyaan dari pewawancara atau interviewer, karena biasanya di kemampuan bahasa Inggris itu ditanyakan hal-hal dasar seperti bagaimana kalian melakukan introduction, kemudian bagaimana kalian menjawab pertanyaan tentang bakat yang kalian miliki atau kemampuan yang kalian miliki dan sebagainya itu dalam bahasa Inggris. Sebenarnya itu kita juga sehari-hari bisa berlatih atau pasti sudah mengenal. Jadi teman-teman semua dari sekarang mungkin bisa latih berbicara bahasa Inggris di rumah atau saat senggang buat nanti mempersiapkan di tesnya. Kemudian kalau yang di tes tertulisnya, kemampuan bahasa Inggris itu tidak memperhatikan pasif atau aktifnya, tapi biasanya kemampuan kita buat reading, biasanya ada pertanyaan wacana atau bacaan bahasa Inggris seperti itu, kemudian pemahaman kosakata kalian, kemudian pengetahuan tentang tenses atau conjunction atau pengetahuan yang tadi sudah dipaparkan oleh Anissa Dewi. Seperti itu mungkin. Saya kembalikan baik. Terima kasih Kak Yasmin. Sekali lagi untuk seluruh teman-teman, bahwa di sini kami akan membahas mengenai persiapan untuk tes apa saja. Sehingga mengenai sistem tesnya seperti apa, menggunakan Zoom atau apa, dan sebagainya, itu kami tidak bisa menjawab karena itu sudah ada bagiannya dari pihak Humas Kampus. Dan itu harus sesuai yang kalian percayai adalah dari surat edaran atau surat keputusan yang sudah ada di webnya. Jadi mengenai sistem bagaimana tes dan sebagainya bisa kalian pantau langsung di website sehingga nanti akan keluar surat-suratnya. Ya, jadi kami tidak akan menjawab mengenai bagaimana sistem tes. Nah, kami hanya akan menjawab persiapan apa saja. Lalu mengenai di sini juga ada yang bertanya mengenai tanggal lahir wali. Untuk itu, apakah kakak Duta ada yang bisa menjawab atau menjelaskan? Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya itu adalah, Kak, kalau misalnya tanggal lahir wali otomatis keisi, terus mau dihapus nggak bisa, biarkan aja atau gimana? Oh, itu berarti teknis ya? Iya, itu. Iya, jadi itu mending langsung ke Humas aja karena itu terkait sama server. Kita nggak bisa jawab juga. Nah, untuk waktu pengerjaannya itu termasuk dalam sistem juga, kami tidak bisa menjawab. Kalau ditanya, kalau nggak bisa bahasa tidak apa-apa, Kak. Nggak bisa bahasa, tapi kan ada bahasa daerah dan bahasa Indonesia juga, Kak, ya? Kak, kalau nggak pernah punya pengalaman organisasi, tetapi ingin sekali mencoba hal itu, nanti gimana Kak menceritakannya, Kak? Kak Duta mungkin, Kak Ain, Kak Ajis, boleh dijawab? Halo, Kak Ain? Ya, Dewina. Kak Ajis? Pertanyaannya adalah, Kak, kalau nggak pernah punya pengalaman organisasi, tetapi ingin sekali mencoba hal itu, nanti gimana kita menceritakannya? Dari Tasya, dan satu lagi, karena bisa dijawab berkorelasi ya, yang tadi dari user nggak ada namanya, kalau misalkan nggak bisa bahasa apa-apa, bagaimana katanya? Untuk tadi yang bertanya belum punya pengalaman organisasi tapi punya motivasi untuk mau mencobanya. Kalau menurut saya itu bisa sih teman-teman ceritain, lebih ke motivasi teman-teman kenapa mau mencoba hal tersebut. Dari situ mungkin nanti
pihak yang mewawancarai bisa tertarik dengan motivasi teman-teman. Jadi nggak usah ragu, nggak usah minder kalau teman-teman belum sempat ikut, teman-teman pokoknya ceritakan aja motivasi teman-teman, kepedulian teman-teman terhadap apapun yang ingin teman-teman. Mungkin Ain bisa tambahkan. Benar banget ya kata di sini, kalau nggak usah berkecil hati, kalian nggak punya kegiatan atau aktivitas sosial. Yang penting kalau memang ada motivasi dari kalian sendiri, kalau kalian tuh pengen ikutan aktivitas atau organisasi di luar sana yang berkaitan dengan kesosialan, boleh banget itu kalian cerita tentang kenapa kalian tuh interest dengan hal tersebut, apa sih yang membuat kalian interest, terus karena ada apa di sana, kayak gitu-gitu. Jadi dan apa ya, kalian punya keinginan, jangan lupa untuk diwujudkan gitu. Nah, itu untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman. Ya, motivasi pengen ikut organisasi mungkin kayak gini ya. Sebelumnya saya tidak pernah mengikuti apa-apa, tapi gitu. Jadi itu sebenarnya gimana ya? Wawancara itu sebenarnya pinter kan untuk membawa diri lah istilahnya tuh. Jadi kalian tuh gak usah kayak kepikiran gimana, aku gak punya bakat, aku gak punya potensi, aku gak punya hobi, aku gak punya ini, itu. Pastilah kita sebagai makhluk sosial, kita pasti punya something different dengan, ya, coba kalian pahami diri kalian, apa sih keunikan kalian, terus ya itu yang aku bilang tadi, meskipun contoh nih ya, kalian punya prestasi di bidang menyanyi atau beatbox gitu, tapi cuman di wilayah kelurahan atau kecamatan, nggak apa-apa, kalian masukin aja gitu. Nah di situ nanti pasti penguji lihat gitu, kayak bener gak sih dia punya keahlian ini. Nah di situ diuji gitu. Jadi nggak usah bingung. Saya bisanya cuman bahasa ini dasar, bahasa itu dasar, gak apa-apa, tunjukin aja, yang penting kalian pede. Gitu, kalau wawancara nih ya. Tuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Ain atas jawabannya. Kak Rizky, di sini juga ada yang nanya, Kak, kalau misalkan bisa bahasa Korea, ya tadi tuh sebentar. Mana ya tadi ya? Coba yang tadi, oh ini. Kak Mai Fralin ini katanya hanya bisa bahasa Korea dasar, tapi tidak dengan bahasa Inggris. Gimana katanya? Terus ada yang nanya juga bahasa Inggrisnya ngaruh ya Kak? Dan ada yang nanya wawancaranya harus ke Bandung ya Kak katanya. Oke, mungkin untuk mengenai sistem wawancaranya ke Bandung atau bagaimana, itu kami tidak bisa menjawab. Kalian bisa pantau kembali lagi di website atas nanti surat keputusan yang disebarkan di website. Mengenai kemampuan bahasa, baik untuk Kak Yasmin, Kak Lydia, kakak-kakak duta yang lain boleh menjawab. Persilahkan. Untuk kakak-kakak duta. Yasmin bisa nggak atau Andeo? Halo, suara saya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran. Dengar? Oke. Terima kasih buat siapa tadi, Devina? Dari apa ya tadi? Waduh, banyak. Sebentar. Dari ini. Tuh sebentar. Oke. Dari My Valley. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kalau masalah kemampuan bahasa Inggris sangat berpengaruh atau tidak, itu
yang jelas dari saya pribadi tidak bisa menentukan seberapa persen porsinya, karena itu juga salah satu hak prerogatif dari interviewer. Menurut pengalaman saya sendiri ketika mengikuti tes PMB tahun 2018, saat itu saya juga ditanyai oleh interviewer, bahasa apa saja yang kamu kuasai. Nah, di situ saya menjawab, saya menguasai bahasa Inggris. Karena yang saya yakini bahasa asing yang saya kuasai bahasa Inggris. Jadi saat itu saya menjawab bahasa Inggris. Nah, kemudian dari situ karena saya menjawabnya pakai bahasa Inggris, alhasil untuk pertanyaan selanjutnya beberapa pertanyaan, terutama dulu itu saya ditanyai tentang bakat yang dimiliki, kemudian sejauh mana kamu tahu tentang Poltekkes, kemudian kalau kamu keterima di Poltekkes mau seperti apa. Nah, itu saya diminta oleh interviewer untuk menjawab menggunakan bahasa Inggris. Saat itu modal diri saya, walaupun saya juga ragu apakah bisa menjawab dengan baik atau lancar, yang penting pede aja. Buat kalian yang ragu-ragu atau kalian masih takut, gimana sih nanti interviewnya kalau pakai bahasa Inggris, saya nggak bisa dan sebagainya. Yang penting tunjukin aja yang terbaik, karena di situ interviewer tidak hanya melihat kemampuan kalian seberapa lancarnya kalian menggunakan bahasa Inggris, tapi bagaimana kalian dengan yakin dan pede menjawab pertanyaan-pertanyaan dari interviewer, karena bobot dan porsi pertanyaan pun tidak hanya dari bahasa Inggris, tapi bagaimana cara kalian menjawab, public speaking kalian seperti apa, kemudian pengetahuan kalian tentang Poltekkes seperti apa, dan bagaimana kalian menjelaskan diri kalian. Yang penting self-branding kalian bagus, pengetahuan kalian tentang Poltekkes bagus, kalian sudah berusaha, tampilkan yang terbaik. Untuk tadi teman yang bertanya, hanya mempunyai kemampuan bahasa Korea, silahkan tunjukkan nanti kepada interviewer. Bilang saja kepada interviewer, memiliki kemampuan bahasa Korea, silahkan tunjukkan bakat yang kalian miliki. Pokoknya intinya pede aja, dengan yakin dan berdoa pasti bisa. Terima kasih Mbak Yasmin jawabannya, luar biasa banget ya. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, harus percaya diri ya Arul. Oke, pertanyaan yang wajib dijawab lagi karena waktu sudah menunjukkan di akhir. Dan kita akan mendengarkan pengumuman dari Mas Rifki apa hadiahnya. Jadi, ini yang bertanya mengenai mahasiswa yang tidak dikerudung. Untuk batasan rambutnya bagaimana, bisa Kak Ain jawab. Dan terus kalau kita berbakat di dance bakal diuji atau enggak, itu mengenai kembali lagi di sistem wawancaranya yang nanti akan beda-beda. Tadi sudah dijelaskan oleh saya dan kakak-kakak duta bahwa wawancara tidak semua interviewer itu sama, jadi akan beda-beda. Lalu berpengaruh gak piagam? Nah, itu juga termasuk ke dalam sistem, kita tidak bisa tahu, akan tetapi jika ada dilampirkan saja, prestasi pun mau yang dari SMP atau apa bisa dilampirkan. Jadi ada 2 pertanyaan yang akan dijawab oleh kakak-kakak duta. Yang pertama adalah, jika mahasiswi tidak menggunakan kerudung, batasan rambutnya berapa? Dan pertanyaan, permisi Kak sebelumnya dari Bagus katanya. Kakak-kakak ini kan duta Poltekkes ya, gimana sih caranya biar kita ini bisa jadi salah satu duta seperti kakak-kakak? Oke, untuk para kakak-kakak duta boleh menjawab pertanyaan terakhir kita tadi. Dari rambut dulu mungkin Kak Ain bisa langsung jawab, karena Kak Ain rambutnya panjang. Ya, jadi kalau untuk yang tidak berkerudung sebenarnya nggak ada kayak batasan ya, kayak nggak boleh. Jadi ditekanin sekali lagi bahwa kami itu bukan ikatan dinas yang atau kedinasan yang semi militer. Jadi kami ini ya udah kayak selayaknya seperti orang ngampus gitu. Tapi bedanya kami itu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Sosial. Nah, kalau untuk batasan tuh sebenarnya nggak ada, teman-teman ya. Jadi aku aja juga rambutnya panjang, tapi kalau di kampus pasti kayak harus diikat setengah kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak gimana rapinya aja tuh gimana gitu. Jadi orang atau dosen yang lihat itu juga nggak risih gitu. Jadi kalau emang sekiranya
kalian tahu kalau rambutnya terlalu mengembang ke kanan dan ke kiri, ke atas, ke samping, ya coba diikat atau gimana biar rapi, begitu. Mungkin ada yang ditambahkan? Ada yang mau menambahkan, Sarah? Kak Sarah, boleh menambahkan? Paling aku menjawab pertanyaan yang selanjutnya aja kali ya, yang tadi tentang gimana caranya biar bisa jadi kayak kakak-kakak gitu. Nah, sebenarnya yang penting adik-adik semua ini fokus dulu sama masuk Poltekkesosnya dulu. Kerjakan semuanya dengan sepenuh hati, jangan ada rasa terpaksa. Yang penting kita tahu tujuan kita nih mau masuk Poltekkesos ini apa gitu. Tujuannya ya untuk mengeksplor diri kita, untuk mengasah kemampuan kita lebih baik. Nah, kalau kita udah yakin, kita udah sepenuhnya nih hati kita yakin mau masuk Poltekkesos, maka aku juga yakin setiap kita belajar, setiap kita berdoa dan sebagainya itu pasti itu karena ketulusan kita. Jadi jenuh, kita nggak akan capek untuk belajar gitu. Kalaupun nanti di tengah jalan ada rintangan, misal kan kita nggak tahu namanya proses, kan pasti ada rintangannya masing-masing. Misal di tengah jalan tiba-tiba perekonomian menurun atau tiba-tiba ada masalah keluarga dan sebagainya, itu kita udah tetap teguh gitu. Kalau kita emang benar-benar pengen daftar Poltekkesos. Jadi kalau misal udah kayak gitu, pasti berpengaruh juga nih kalau udah keterima di Poltekkesos, niatnya dari awal udah baik dan kita pengen mengeksplor diri kita lebih lagi. Nah, pengen lah coba jadi duta misal, atau enggak cuma jadi duta, misal mau jadi atlet, atau mau jadi apapun itu di kampus, aktivis kampus, itu pasti nanti akan lebih mudah gitu. Jadi yang penting sekarang niatnya, ditentuin tujuan awalnya dan jangan lupa berdoa. Jadi nanti pasti akan mengikuti selanjutnya, mengalir lah. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Sarah, Kak Ain jawabannya. Mungkin untuk para Mas Rifki dan Kak Ajis ada yang mau menambahkan? Halo Mas Rifki, Kak Ajis. Iya, Dewina. Mau menambahkan pertanyaannya? Sudah dibungkus dengan rapi sama teman-teman semua. Yang penting teman-teman siapkan diri dan berikan yang terbaik. Dan yakinkan kepada interviewer, yakinkan kepada Tuhan, yakinkan kepada Poltekkessos dan orang tua bahwa teman-teman yakin masuk di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Terima kasih Mas Rifki. Kak Ajis? Kalau dari saya sedikit aja sih, jangan lupa senyum, semangat, pokoknya percaya diri aja sama kemampuan dari teman-teman dan serahkan dan biarkan semesta yang bekerja. Kerennya sekali. Oke, mungkin sesi Q&A sudah dicukupkan. Semoga semua yang kami berikan ini menjadi manfaatkan ilmu dan informasi tambahan sehingga membuat kalian semakin semangat sebagai pejuang Cababa Poltekkessos Bandung. Nah, untuk teman-teman semua, tepat pukul 11.35 kita akan melakukan foto bersama sehingga ada waktu 2 menit untuk seluruhnya siap-siap mengaktifkan videonya. Karena kita akan melakukan foto bersama, diharapkan seluruhnya menggunakan pakaian yang rapi dan sopan ya. Oke, kita akan melihat seluruh kakak-kakak calon Cababa semua. Wah, bener ada yang sambil masih megang pulpen ya. Keren sekali. Cantik-cantik loh, ganteng-ganteng loh, mantap. Jadi, Oh iya, Kak. ya, hadiahnya apa nih Mas Rifki untuk 3 kakak yang tadi? Oke. Hadiahnya jadi pacarnya Mas Rifki. Aduh. Oke. Buat para pemenang yang sudah beruntung, Kak Dela Nur, kemudian ada Kak Lydia sama Kak Alvira Putri, selamat. Sudah menjawab soal dengan cepat dan tepat, dan saatnya saya menyampaikan hadiah yang saya berikan. Hadiahnya adalah pulsa. Aku mau. Keren
Keren banget. Aku mau. Nah, nanti teman-teman bisa PC ke Kak Dewina di akunnya Duta Poltekkes Bandung. Silakan teman-teman cantumkan nomor handphonenya berapa yang akan saya isi pulsa. Semoga pulsanya bermanfaat ya, teman-teman, dimanfaatkan dengan baik. Boleh pulsanya dibikin kuota, nanti teman-teman searching lagi soal-soal, teman-teman latihan lagi soal-soal, dan persiapkan yang terbaik untuk tes nanti. Seperti itu. Selamat teman-teman semua sudah berhasil menjawab soal dengan benar. Oke. Begitu Kak Dewina. Teman-teman boleh langsung PC ke @Duta Poltekkes Bandung, cantumkan nomor handphonenya, privat aja. Iya, terima kasih Mas Rifki hadiahnya. Wah, enak sekali. Oke, nah untuk seluruh teman-temannya di sini masih ada yang tidak aktif, akan tetapi diharapkan untuk audio dinonaktifkan agar tidak menjadi noise. Jadi hanya video saja yang diaktifkan. Oke, untuk yang tidak aktif boleh diaktifkan sekali lagi. Untuk yang nggak bisa aktif sebentar, coba oleh saya diaktifkan. Tunggu ya. Oke. Nah, tidak ada lagi yang tidak bisa diaktifkan videonya. Pak Aulia. Juru foto sudah siap? Kak Ain dan Mas. Ini yang screen capture admin atau? Siapapun boleh, nanti kalau ada yang bagus juga nanti boleh di-share ke kita ya. Oke deh, aku deh. Aku juga. Oh ya, BTW untuk camaba-camaba yang masuk ke Zoom ini selamat ya, karena kalian adalah yang tercepat di antara yang tercepat. Iya, karena dari tadi full banget, banyak banget yang minta kredit kalian. Ini beruntung banget bisa masuk. Kalau ada yang masuk keluar, ada yang nggak bisa, nggak apa-apa. Yang jelas selamat semua ya, semangat. Mungkin sebelum kita sesi foto, semuanya udah siap. Kita scroll dulu, oke, udah siap, udah pada ganteng sama cantik-cantik. Ini kan ada 4 slide ya, jadi kalian harap bersabar ya. Oke, untuk slide pertama, saya hitungnya dari Ain apa dari Dewina, Kak? Dari Dewina aja, bentar ya. Oke, hitungnya untuk slide pertama, 3. Bentar ya. Ini untuk slide yang pertama dulu ya. Ya, oke. Seluruhnya siap. 3, 2, 1. Oke, ini slide pertama. Aku save dulu ya. Oke. Untuk slide kedua. Gayanya boleh bebas, boleh senyum, boleh gimana ya. Iya, slide kedua ya. Kedua. 3, 2, 1. Oke. Ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Udah pada mandi belum ya? Oke, aku save dulu. Sekarang slide yang ketiga. Oke. Oke, slide ketiga. Oke, lagi ngopi Arul ya. Lagi. Oke. Ya, kopinya ditaruh dulu ya Arul ya. Oke. 3, 2, 1. Oke. Untuk yang slide keempat yang terakhir. Bentar ya.
keempat. Yang terakhir. Oke, 3, 2, 1. Baik. Oke, sesi foto sudah berakhir. Terima kasih untuk seluruh para pejuang Camaba Poltekkes Bandung yang hari ini sudah hadir dan beruntung sekali bisa join di Zoom webinar ini. Mohon maaf sekali atas segala kekurangannya. Mohon maaf, sekali lagi kami tidak bisa menjawab mengenai sistem tes dan sebagainya, karena itu sudah ada bagiannya di Humas. Kalian bisa nulis pertanyaan di grup Telegram karena ada Humas Poltekkes Bandung, atau kalian bisa pantau langsung di website kita. Nah, untuk mengenai perbincangan-perbincangan, sekali lagi saya mengingatkan jangan mempercayai hal tersebut karena kita di bawah Kementerian Sosial, sehingga suatu hal yang benar itu sudah terlampir dengan surat keterangannya, surat edarannya ya. Jadi saya mewakili para kakak-kakak Duta Poltekkes Bandung berterima kasih dan memohon maaf atas segala kesalahannya. Saya selaku moderator Dewina Nuria, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa di Poltekkes Bandung.